Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Alhamdulillah, sama-sama kita hormati dan muliakan seluruh keluarga besar dari Yayasan Al-Mahbubiyah, keluarga dari Kiai Haji Manarul Hidayah, istrinya, anak, mantu, cucu. Udah ada cicit juga belum? Sudah cicit juga ya. Kita doakan semoga selalu berada dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala, berada dalam ridha Allah Subhanahu wa taala, berada dalam syafaat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Juga sahibatul bait Ustazah Yayah Rabiatul Adawiyah, juga Ustazah Mahyana, dan juga Ustazah teman saya ini, Ustazah Fauziyah. Kita doakan semoga para ustazah selalu berada dalam rahmat ridha Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Dipanjangkan umurnya, disehatkan badannya, kabulkan hajatnya, semakin dicinta Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Juga para hubabah, para ustazah, juga semua yang hadir di majelis ini, baik kakak-kakak, ibu-ibu, adik-adik, anak-anak. Semoga semuanya dalam rahmat ridha Allah Subhanahu wa taala, semuanya dalam syafaat, dalam kasih sayang baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang itu jadi mulia karena dekat sama Nabi Muhammad. Dan orang itu sebab hinanya karena dosa. Innal izzata lillah. Sesungguhnya kemuliaan itu adanya pada Allah Subhanahu wa taala wa rasulih, dan pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang punya kemuliaan itu Allah. Tapi Allah jadikan yang paling mulia di antara seluruh makhluknya adalah baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka orang mulia adalah orang yang dekat sama Nabi Muhammad alaihi wasallam sebagai sumber kemuliaan. Coba aja liatin teman-teman saya sekalian. Sahabat, seluruh sahabat, yang paling mulia bukan yang paling banyak sholatnya, bukan yang paling lapar puasanya, bukan yang paling berilmu bahkan, bukan yang paling berilmu di antara para sahabat bahkan. Bukan yang paling banyak sedekahnya dalam Islam gitu, bukan. Teman-teman sedikit sekalian yang saya muliakan, Nabi Muhammad berkata tentang Tuan kita, Sayyidina Abu Bakar ini Siddiq, ma sabaqakum Abu Bakar bikathratis salah wala bikathratis siyam walakin bisyai'in waqara fi qalbih. Abu Bakar lebih daripada kalian semua, kata Nabi Muhammad. Bukan karena banyaknya salat, bukan karena banyaknya puasa, akan tetapi karena sesuatu yang sangat kuat dalam hatinya. Apa tuh yang kuat dalam hati Sayyidina Abu Bakar? Imamul Haddad dalam kitabnya Fusul Ilmiyah menceritakan, ba'da wafatin Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullama takallama Abu Bakar nufiha min famihi raihatal lahmil mahruk. Sayyidina Abu Bakar sesudah wafatnya Nabi Muhammad alaihi wasallam, tiap ngobrol, tiap ngomong, keciuman dari mulutnya bau daging angus. Bau daging hangus. Kayak abis makan sate gosong gitu. Satu orang cerita sama yang lain. Dia bilang, saya tadi habis ngobrol sama Sayyidina Abu Bakar kok keciuman bau daging gosong ya. Sebelahnya bilang, saya juga berapa hari yang lalu pas ngobrol sama Sayyidina Abu Bakar, saya juga nyium bau daging hangus. Saya pikir saya doang. Ternyata semua orang mengaku setiap kali berbincang dengan Sayyidina Abu Bakar selalu keciuman bau daging hangus, teman-teman. Bau daging kebakar. Apa masalahnya? Para ulama mengatakan kabid mahruk minal mufaraqah bil habib. Ada hati yang hangus terbakar karena tak tahan rindu dengan kekasih hatinya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Kita kalau kangen sama orang, kita bilang ya ampun hati saya hangus. Hati saya kebakar rindu. Hati saya kepengen banget ketemu. Rasanya kan kayak panas gitu hati ya. Teman-teman sekalian yang saya muliakan, makanya panas hati kemudian mengeluarkan air mata dari kedua mata kita karena rindu yang tak tertahankan. Sayyidina Abu Bakar tak cukup hanya dengan air mata yang keluar, teman-teman sekalian. Hatinya benar-benar jadi hangus terbakar. Syekh waqar fi qalbi. Karenanya Sayyidina Abu Bakar menjadi yang paling mulia di antara kalangan para sahabat. Dan terus demikian sepanjang sejarah umat manusia, teman-teman. Tabi'in, man khairut tabi'in? Siapa sebaik-baik tabi'in? Sayyidina Ali Zainal Abidin. Ala khilafin fi dhalik. Bersama dengan perbedaan pendapat para ulama di Mekah mengatakan, di Madinah mengatakan bahwa khairut tabi'in adalah Sayyidina Ali Zainal Abidin. Yang di Mekah berpendapat bahwa khairut tabi'in Sayyidina Sa'id Ibnul Musayyab alaih ridwanallah. Kemudian yang di Basrah mengatakan sebaik-baik tabi'in adalah Sayyidina Hasan al-Basri. Mereka menjadi sebaik-baik tabi'in, kenapa? Ibadahnya paling bagus, ilmunya paling hebat. Kenapa teman-teman saya sekalian? Bukan. Karena kedekatan mereka dengan baginda Nabi besar Muhammad. Karena hatinya dipenuhi dengan cinta kepada Nabi Muhammad. Allah lihat nih, hatinya orang, pokoknya asal ada cinta gede sama Nabi Muhammad, Allah bakal muliain. Allah bakal muliain. Saya, kamu, kita semua punya peluang yang sama untuk bisa mendapatkan cintanya Allah lewat Nabi besar Muhammad SAW. Kamu, saya, kita semua punya peluang yang sama buat jadi orang mulia, teman-teman sekalian. Caranya sama aja. Caranya sama aja. Enggak kamu, enggak saya. Sama aja. Cari kedekatan, cari cinta. Apalagi sampai dicinta oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Teman-teman sekalian, Sayyidina Ali Zainal Abidin. Ibadahnya tiap malam punya 1000 rakaat. Salat sunnah. Salat sunnahnya 1000 rakaat. Ini enggak relate nih sama kita yang kalau terawih aja ngitungin rakaat mulu. Nyari masjid mana yang paling cepat. Enggak pas nih ya sama kita nih ya. Jauh banget. Punya ibadah salat sunnah tiap malam 1000 rakaat. Sedekahnya nanggung orang miskin di kota Madinah. Sampai sepanjang hidupnya Sayyidina Ali Zainal Abidin enggak ada pengemis. Coba nih. Sedekahnya siapa di antara kita yang sampai bikin tetangga-tetangga enggak ada yang ngemis. Sepanjang hidupnya Ali Zainal Abidin. Baru habis wafatnya Sayyidina Ali Zainal Abidin, baru tuh mulai bermunculanlah pengemis-pengemis. Sampai orang-orang Madinah pada heran. Kamu orang miskin baru ya? Ada orang kaya baru ya? Ada orang miskin baru juga. Dia bilang kenapa gitu? Dulu-dulu gak pernah ngemis. Dia bilang enggak, kita miskin emang dari awal. Dari kecil kami udah miskin. Tapi sepanjang hidupnya Sayyidina Ali Zainal Abidin, tiap kali kami mau ngemis karena kami udah gak punya apa-apa, buka pintu ada makanan di depan rumah kami. Cukup untuk sebulan. Ada makanan, ada uang, ada segala macam keperluan kami untuk selama sebulan. Kami gak jadi ngemis, dia bilang. Kami gak tahu siapa yang ngasih, karena sedekatus sir teman-teman. Sedekahnya sedekah rahasia. Sedekahnya gak modelan yang pakai pengumuman-pengumuman. Kalau nulis sih di masjid gitu ya, dari hamba Allah. Tapi tiap lewat masjidnya dibilangin mulu, nih nak masjid kalau gak mama ikut nyumbang gak kebangun. Sehingga sekalian udah rapi-rapi, gak ada yang tahu, update status. Masya Allah. Sayyidina Ali Zainal Abidin sedekah segitu besarnya, gak ada yang tahu siapa yang ngasih. Sampai wafatnya Sayyidina Ali Zainal Abidin, baru sedekahnya itu gak ada lagi. Dan juga ketika dimandikan Sayyidina Ali Zainal Abidin. Teman-teman, Sayyidina Ali Zainal Abidin ini putranya Sayyidina Husain. Sayyid Syabab Ahlil Jannah. Nabi menyebut Sayyidina Hasan sama Sayyidina Husain Sayyidah Syababi Ahlil Jannah. Kalian berdua adalah pemimpin pemuda-pemudi surga.
Jadi pemuda-pemuda surga pimpinannya Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain. Teman-teman sekalian, nah Ali Zainal Abidin ini putranya Sayyidina Husain. Sayyidina Husain itu adalah putranya perempuan yang katanya Nabi Muhammad, innaki ya Fatimah sayyidah nisa ahlil jannah. Sesungguhnya engkau wahai Fatimah adalah pemimpin wanita surga. Kakeknya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyid walad Adam wala fakhr. Kata Nabi Muhammad, aku adalah pemimpin seluruh umat manusia. Nih ya, khairan nasab. Sebaik-baik nasab nih, nasabnya Sayyidina Ali Zainal Abidin. Punya bapak pemimpin pemuda surga, punya nenek pemimpin wanita surga, punya apa tuh namanya? Di atasnya nenek. Buyut, teman-teman, pemimpin seluruh umat manusia. Sebaik-baik nasab bukan? Gak ada yang lebih mulia bukan daripada beliau. Tapi tiap malam waktu beliau dimandikan, mohon maaf ya, waktu beliau meninggal dunia dan dimandikan, di belakang punggungnya nih teman-teman, itu ada kayak bekas ngangkut barang-barang berat. Heran orang. Tunggu dulu nih. Katanya khalifah zaman tersebut yang ikut serta mandiin, itu kok bisa punggungnya kayak ada bekas, kalau istilah orang Jawa kayak kapalan gitu ya. Kayak tebel gitu. Tanyain nama budaknya, kenapa tuh kayak begitu? Sakit waktu hidup? Enggak. Dia bilang, terus kenapa? Ini kayak bekas ngangkut barang-barang berat gitu. Emang kerjaannya ngangkut barang berat. Barang berat apa? Ini adalah cicitnya Nabi Muhammad SAW. Kamu biarkan buat ngangkut barang-barang berat. Dia bilang habisnya dibantuin gak mau. Ngangkut barang berat apa? Gandum puluhan kilo diangkut di atas punggungnya. Saya bilang sama beliau, Tuhan, saya bantuin Tuhan, saya bawakan kemana engkau mau membawanya pergi nih barang. Katanya Tuanku, Sayyidina Ali Zainal Abidin, tidurlah, pergilah tidur. Kamu jangan bawakan barang saya ini sebab innaka la tahmil wizri yaumal qiyamah, kamu tidak bisa ikut serta menanggungkan dosaku di hari akhirat nanti. Punya 1000 rakaat tiap malam teman-teman. Punya sedekah sampai bikin gak ada orang miskin di kota Madinah teman-teman. Tapi ngerasanya kayak yang nanti di akhirat bakalan masuk neraka nih saya. Sayyidah sabab ahlil jannah, dan beliau ini teman-teman saudara sekalian, Nabi Muhammad udah cerita tentang beliau. Nanti kalau datang hari akhirat, di padang mahsyar akan ada panggilan. Liyagum Zainal Abidin, hendaklah berdiri semulia-mulia ahli ibadah pada Allah Subhanahu wa taala, maka yang akan berdiri adalah putra dari cucuku ini wahai Jabir, kata Nabi kepada Sayyidina Jabir bin Abdullah yang waktu itu sedang ada di luar masjid dan menyaksikan Sayyidina Husain sedang main-main di depan masjid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nanti kalau datang hari kiamat akan ada panggilan, hendaklah berdiri semulia-mulia ahli ibadah pada Allah Subhanahu wa taala, yang akan berdiri adalah Sayyidina Ali Zainal Abidin. Saudariku sekalian yang saya muliakan, segitunya. Sayyidina Ali Zainal Abidin jadi mulia bukan karena ibadahnya. Bukan karena ibadahnya teman-teman. Meskipun ibadahnya luar biasa. Bukan karena hatinya juga, yang memang sebegitu pandai jagain hati, meskipun itu juga barang mulia, barang hebat juga. Terus kenapa? Karena cintanya kepada Nabi Muhammad SAW. Dan itu beliau tahu, karenanya itu yang beliau andalkan, teman-teman saudara sekalian. Itu yang beliau andalkan. Tiap kali berziarah ke makam Nabi Muhammad SAW, beliau bilang begini nih. Ya Sayyidi ya Rasulullah, Ya Sayyidi ya Rasulullah, khud biyadi, gallat hilati, adrikni ya Rasulullah. Atau Ya Sayyidi ya Rasulullah, Ya Sayyidi ya Rasulullah, ضاقت حيلتي غير حب فيك يدخر
فما لي حيلة غير حب فيك يدخر. Tiap ziarah, ya Sayyidi ya Rasulullah, wahai junjunganku, wahai kekasih Allah, khud biyadi, tolong ambil uluran tanganku. Ini saya tenggelam nih Tuhan, saya tenggelam, tolong ambil uluran tanganku. Famali hilatun, saya nggak punya jalan keluar, saya terjebak dalam keadaan dosa-dosa menghimpit diri saya. Wahai Tuhan, selamatkan aku. Saya nggak punya andalan. Ghaira hubbin fika yuddakharu. Satu-satunya andalan yang saya punya adalah cinta padamu, wahai Nabi Muhammad, yang aku timbun waktu demi waktu, aku tabung hari demi hari. Orang mulia karena cintanya kepada Nabi Muhammad. Sepanjang zaman, Sayyidina Ali Al-Habsyi, penulis kitab Maulid Simtuturar, luar biasa mulianya teman-teman, luar biasa mulianya. Enggak di mana orang baca Maulid Simtuturar. Padahal beliau nulis itu sebelum adanya media sosial manapun. Beliau, Habib Ana Ali Habsyi, nulis qasidah-qasidah yang sangat banyak puji-pujian kepada Nabi Muhammad. Allah muliakan beliau, Allah sebarkan, Allah viralkan Habibana Ali Habsyi sampai di zaman sekarang ini. Enggak di kotanya Sewun, enggak di Indonesia, enggak di Malaysia, enggak di Singapura, enggak di Yamannya sendiri, enggak di mana-mana tempat. Teman-teman saudaraku sekalian, orang baca kitab Maulid Simtuturar. Begitu mulianya Habibana Ali Habsyi. Apa yang bikin beliau mulia? Enggak lain, enggak bukan. Cintanya kepada baginda Nabi besar Muhammad. Tadi kamu udah dikasih lihat dramanya Sayyidina Bilal bin Rabah. Teman-teman, Bilal itu budak. Budak yang dianggap setengah barang, dijual belikan, ada harganya. Ada harganya. Jadi kalau dijual tuh, jadi sekalian digantungin kayak semacam apa tuh namanya? Iya, kayak kartu nama gitu kan, di depannya itu tulisannya Bilal bin Rabah. Misalnya 50 juta, ada harganya. Ada harganya. Dari hinanya. Dari hina kayak begitu, jadi orang yang, wahai Bilal, saat saya di Isra Mi'rajkan Allah Subhanahu wa taala, saat saya nyampe di surga, saya dengar suara keciprakan sendal, wahai Bilal. Suara cipratannya sendal gitu, kayak orang lagi wudhu tuh, gitu. Suara apa tuh namanya? Suara decitannya sandal lah gitu. Saya tanya sama malaikat Jibril, wahai Jibril, ada yang udah masuk surga nih sekarang ini? Dia bilang enggak, wahai Rasul, sendalnya aja. Orangnya belum. Sendalnya siapa itu, wahai Jibril? Sendalnya Bilal bin Rabah. Sendalnya Bilal bin Rabah. Nabi tanyain, Bilal, kamu ngerjain apa sampai sendal kamu udah ada di surga? Bilal cerita bahwa beliau ini nggak tahan, nggak punya wudhu. Tiap batal wudhu, wudhu lagi. Tiap wudhu, beliau habis selesai wudhu, sholat sunnah 2 rakaat, sholat sunnah tahiyatul wudhu. Kata Nabi, gara-gara itu wahai Bilal, sendalmu aku dengarkan suaranya di surga. Masya Allah. Dari budak belian yang ada namanya bersama dengan harganya, menjadi seseorang yang bahkan masuk surga sama sendal-sendalnya. Kurang mulia apa coba? Menurutmu kenapa? Kalau bukan karena cintanya kepada Nabi besar Muhammad. Menurutmu kenapa? Kalau bukan karena dekatnya dengan Nabi Muhammad SAW. Maka teman-teman saya sekalian, kamu harus yakin, percaya penuh sama apa yang saya sampaikan, karena ini adalah kebenarannya. Kamu pengen mulia, dekati manusia paling mulia, kekasih Allah, baginda Nabi besar Muhammad SAW. Gak ada jalan lain selain daripada itu. Fa innahu babullah, karena beliau adalah pintunya Allah. Terus yang nyegah kita dari kemuliaan apa nih Ustazah? Pengen nih kita nih deket sama Nabi gitu. Tapi kok ya kayaknya susah banget ya Ustazah.
pengen gitu dekat sama Nabi. Apa yang menghalangkan kita dari kedekatan dengan Nabi Muhammad alaihissalam? Tuh yang tadi di awal saya bilang. Sebab mulia itu adalah cinta sama Nabi Muhammad. Sebab hina adalah dosa. Sebab hina adalah dosa. Yuk belajar ninggalin dosa. Ayo belajar buat ninggalin dosa. Adik-adik, dosamu semanis apapun kamu perlu taubati. Kalau kamu pengen deket menabi, biar jadi orang mulia nantinya dek. Gak di sini, gak di sana. Sebab mulia cuma satu, deket sama Nabi Muhammad. Sebab mulia cuma satu, gak zaman dulu, gak zaman sekarang, gak zaman akhir. Sebab mulia hanyalah dekat dengan kekasih sang pemilik kemuliaan. Baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Biar kamu dekat menabi, kamu bisa nih. Kalau kamu itu bisa jalan deketin Nabi, apalagi lari, apalagi terbang. Cuman kadang-kadang nih, kebanyakan beban di belakang punggungmu mencegahmu untuk jangankan lari. Jalan aja setengah mati. Ustazah mau deketin Nabi tapi kok susah banget ya. Taruhin dulu tuh beban di belakang punggungmu itu. Apa? Dosa. Enggak lain, enggak bukan adalah dosa. Ibu-ibu, kamu pengen deket sama Nabi Muhammad, jadilah istri yang solehah. Jauhi dosa. Yang benar memperlakukan suamimu. Bukan karena suamimu berhak atas itu. Siapapun suamimu, jadilah kamu istri yang solehah biar bisa deket sama Nabi Muhammad. Biar bisa deket sama Nabi Muhammad. Jangan ngerjain dosa terus-terusan. Suamimu nggak ada, kamu WhatsAppan sama laki-laki yang lain. Kamu pikir suami saya nggak lihat ini? Iya betul, suamimu nggak lihat. Akan tetapi Allah lihat. Bu, yang pinter jagain harta suami. Udah, nggak usah punya tuntutan-tuntutan yang terlampau banyak. Sampai utang-utang beli panci baru. Sampai kredit-kredit, beli tas branded. Udah nggak usah pakai begitu-begituan. Kemuliaanmu bu, bukan pada apa yang kamu pakai. Kemuliaanmu ada pada kedekatan dengan Nabi Muhammad. Tinggalkan dosa riba. Tinggalkan dosa zina, wa muqaddimati, dan apapun yang menjadi pendahuluannya zina. Apa tuh pendahuluannya zina? Yaitu habis reunian ketemu sama mantan zaman SMA, tuker-tukeran nomor telepon. Malam-malam, jam 10 malam, suamimu udah tidur, pakai acara ngebelakangin juga. Ada WhatsApp masuk, kamu baca. Apa kabar, udah makan tadi? Kamu udah makan apa kamu belum makan? Makan pakai apa? Apa pentingnya? Hah? Bakalan terjadi tsunami gitu kalau sampai orang gak tahu nih apa yang kamu makan di waktu malam. Kamu kemudian lihat suamimu, kamu pikir, di saat kamu tidak peduli padaku, ada seorang laki-laki yang begitu peduli pada keadaanku. Kamu kemudian mulai membalasnya. Iya, udah makan. Pakai rendang. Saya udah pilih yang paling gede, ternyata lengkuas. Teman-teman serius sekalian, kamu pun asik berduaan dengan laki-laki itu. Ini zaman sekarang nih, zina tuh bisa terjadi sedangkan seseorang berada di atas tempat tidur bersama pasangan sahnya. Hati-hati, hati-hati, hati-hati. Mencegahmu dari kedekatan dengan baginda Nabi Muhammad.
Karena teman-teman saudara sekalian, turunnya semua di hatimu. Bagaimana mungkin Allah menurunkan cinta kepada kekasihnya, sementara hatimu penuh dengan aib dan noda dari dosa-dosa yang kamu lakukan itu. Susah. Jadi gimana nih? Tinggalin dosa. Taubatin dosa. Taubatin. Jangan terus-terusan kamu kerjain walaupun kamu rasa nggak ada yang lihat. Allah lihat. Jangan kamu pikir nggak ada yang tahu ini. Nabi Muhammad tahu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qul i'malu fasayarallahu 'amalakum wa rasuluh. Kurang jelas apa tuh? Allah bilang dalam Quran surat At-Taubah, wa qul i'malu kata Allah. Bilang sama umatmu wahai Nabi Muhammad, berbuat baiklah kalian. Fasayarallahu amalakum wa rasuluh. Amal perbuatan kalian. Andai enggak ada siapapun tahu, tapi Allah tahu, Nabi Muhammad tahu. Nabi Muhammad tahu. Nabi Muhammad tahu. Dek enggak malu. Gak malu, janjian sama cowok, berdua-duaan, bonceng-boncengan. Sama yang bukan mahrammu itu. Gak malu. Malu. Sama siapa malunya? Sama Nabi Muhammad. Malu sama Nabi Muhammad, teman-teman sekalian. Siapapun dari kita, yuk belajar buat tinggalin dosa. Karena itu bisa mencegah kita dari hidup mulia dengan cinta kepada Nabi Muhammad. Ustazah, sekarang masalahnya udah terlanjur nih. Nih kayaknya dosa-dosa kita udah banyak nih. Kepengen deket sama Nabi Muhammad. Biar bisa hidup mulia. Biar nanti di hari akhirat bisa mandang wajah Nabi Muhammad. Gimana caranya nih Ustazah? Udah terlanjur kayak begini nih gimana? Ya udah, teman-teman saudaraku sekalian. Nabi Muhammad tuh kayak telaga jernih yang sangat besar. Kita bilang sama telaga, saya kayaknya gak berani dah buat berenang di tempatmu itu yang begitu jernih. Saya takut kalau saya datang kemari, engkau jadi keruh karena saya, sebab saya belepotan kotoran begini. Telaganya bilang, tapi bukankah kalau kamu tidak segera berenang ke sini, kamu akan selalu kotor? Maka cara buat bersihin dari dosa adalah berenang di telaga tersebut. Telaganya namanya Nabi Muhammad. Makanya kenapa kita perlu hadir majelis maulid. Makanya kenapa kita perlu bersolawat. Sebab pintunya Nabi Muhammad itu adalah pintu yang membuka sebesar-besarnya ampunan Allah Subhanahu wa taala. Ampunan Allah tuh paling besar turunnya kepada Nabi Muhammad, teman-teman sekalian. Makanya itu juga yang dianggap sama Nabi Muhammad hadiah besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada beliau. Saya ceritain. Nabi Muhammad tuh pernah satu waktu, teman-teman sekalian, lagi tidur di tempat tidurnya Sayyidah Aisyah. Jangan kamu kira tempat tidur yang empuk gitu ya, dengan aroma-aroma terapi. Jangan kamu bayangkan tempat tidurnya Nabi Muhammad tuh mewah. Ianya hanyalah selimut usang. Nabi Muhammad tuh tidur di rumah beliau itu hanyalah beralaskan dengan selimut usang yang sebagiannya bahkan sudah menipis, sudah nggak kelihatan lagi motifnya apa gitu. Nabi lagi tidur. Kemudian Nabi kebangun. Sayyidah Aisyah lihat itu. Nabi senyum lebar banget, kayak seneng banget. Habis itu Nabi Muhammad segera sujud syukur. Sayyidah Aisyah ngelihatnya heran aja gitu. Habis selesai Nabi Muhammad sujud syukur, masih juga senyum seneng banget. Ditanya sama Sayyidah Aisyah, ya Rasulullah ma adhakakum. Wahai Rasulullah, apa yang membuatmu tertawa sampai sedemikian lebarnya wahai Rasul? Seneng banget tuh, kenapa wahai Rasulullah? Nabi Muhammad menjawab, ya Aisyah,
Faqad nazzalallah hadhil ayah. Aisyah, saya senang banget karena saya barusan itu diturunkan firman Allah Subhanahu wa taala. Makanya ini ayatnya disebut sebagai ayah Firosyah. Ayat yang turun di atas tempat tidur Nabi Muhammad SAW. Dan itu adalah salah satu hal yang dibanggakan oleh Sayyidah Aisyah. Nabi Muhammad pernah diturunkan wahyu sedangkan beliau di atas tempat tidur kami. Saudara sekalian, apa ayatnya? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fatahna laka fatham mubina. Liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar. Wa yutimma ni'matahu 'alaika wa yahdiyaka siratan mustaqima. Wa yansurakallahu nasran aziza. Kata Allah, inna fatahna laka fatham mubina. Kami akan memberikan pembukaan untukmu, wahai Nabi Muhammad, dengan pembukaan yang besar-besar. Akan dibukakan kota Mekah, akan dibukakan kota-kota yang lain untukmu, untuk Islam. Tapi bukan itu ayat yang bikin Nabi Muhammad senang banget. Justru ayat sesudahnya. Liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Allah mengampuni dosa-dosamu wahai Nabi Muhammad, yang dulu-dulu maupun yang akan datang. Nabi sesenang itu dapat ampunan. Kenapa menurutmu? Tidakkah Nabi Muhammad tahu bahwa Nabi Muhammad adalah ma'sum, terjaga dari segala perbuatan dosa? Nabi dan seluruh nabi-nabi yang lain itu punya sifat ma'sum, enggak mungkin bikin dosa, teman-teman. Kenapa? Sebab mereka bersifat dengan sifat yang tadi sebutkan sama adik-adik kita tuh al-amanah. Amanah terhadap semua perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga nggak mungkin mengerjakan satu pun perbuatan dosa. Bila ittifaq, tanpa ada bila khilaf, tanpa ada perbedaan pendapat di antara ulama, seluruh ulama sepakat bahwasanya para nabi itu aman dari berbuat dosa. Artinya berarti Nabi nggak perlu ampunan. Kok seseneng itu sih Nabi Muhammad dituruni ampunan? Tahu kenapa? Karena Nabi tahu ampunan yang Allah berikan tuh gede banget, banyak banget. Sehingga ketika turun kepada Nabi Muhammad, sementara Nabi Muhammad telah penuh, semua perbuatannya tidak ada dosanya, maka ampunan itu menjadi luber kepada Nabi Muhammad, luber, sangat banyak, hingga Nabi Muhammad cukup membagikan ampunan tersebut kepada seluruh umatnya. Makanya kenapa Nabi senang banget turun ayat ini. Nabi senang kalau bisa bagi-bagi ampunan yang Allah berikan kepadanya buat siapapun yang datang pada Nabi Muhammad. Buat siapapun yang mendekat kepada Nabi Muhammad. Saudara sekalian, kita pengen jadi orang mulia. Pengen dekat sama Nabi Muhammad. Karena cara mulia cuma dekat sama Nabi Muhammad. Tapi kita punya banyak dosa-dosa. Maka kita minta pada Allah dengan berkahnya Nabi Muhammad. Semoga Allah ampuni segenap dosa-dosa kita. Kita baca qasidahnya. Ya Sayyidi Ya man lahul jahu indallah Innal musiina qad ja'u min dhammi yastaghfirunallah. Kita bilang ya Sayyidi ya Rasulullah, wahai Tuhan kami, wahai utusan Allah. Ya man lahul jah indallah, wahai yang punya derajat paling tinggi di sisi Allah. Innal musiina qad ja'uk, kami para pendosa datang padamu. Setiap hadir majelis maulid, ingat-ingat aja. Saya hadir bukan karena diundang Masahibatul Bait. Saya hadir bukan ngarepin berkatan dari Sahibatul Bait. Sahibatul Bait mang ngasih berkatan apaan? Paling bisanya kan cuma segitu doang ya.
Artinya dibandingkan dengan yang diberi oleh Nabi Muhammad kepada umatnya, itu gak ada apa-apanya teman-teman. Apalagi hadir majelis maulid cuma sekedar kepengen lihat mukanya Ustazah Halimah Al-Idrus. Gak ada apa-apanya teman-teman, gak cukup jadi niat, benerin tuh pada niatnya. Pengen dapat apa? Pengen dapat nadrah min nadarati Rasulillah. Pengen diliatin sama Nabi Muhammad. Kita datang ke majelis maulid, datang kepada Nabi Muhammad. Innal musi'ina qad ja'uk. Wahai Rasulullah, kami para pendosa datang kepadamu. Lidzambi, bawa dosa-dosa kami. Yastaghfirunallah, kami mohon ampunan kepada Allah. Tuh, tiap kali kamu hadir di majelis maulid. Bahkan enggak harus hadir di majelis maulid. Dari rumah, di rumah kamu sendiri. Kamu baca sholawat pada Nabi, kamu dengarkan kisah-kisah tentang Nabi, kamu ucap salam kepada Nabi Muhammad. Saat kamu sendiri, bahkan di saat malam-malam hari, tiada sesiapapun yang melihatmu. Kamu berwudu, kamu sholat 2 rakaat. Kemudian kamu mulai membaca Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin Al-Fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa Nasiril haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim Wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Atau salawat yang lain, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin Tibbil qulubi wa dawaiha وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وديائها وعلى آله وصحبه وسلم. Atau salawat yang berkait dengan dosa-dosa kita. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin salatan taghfiru biha dzunub wa tuslihu biha al-qulub wa tantaliqu biha al-usub wa talinu biha as-su'ub wa ala alihi wa sahbihi wa man ilaihi mansub. Ya Allah, sampaikanlah salawat salam kami kepada baginda Nabi Muhammad dengan sebuah salawat yang menjadikan dosa-dosa kami Engkau ampuni ya Allah. Ya Allah, sampaikan salawat salam kami kepada Nabi Muhammad. Salawat dan salam yang membuat dosa-dosa kami Engkau ampuni. Tuslihu bihal gulub, hati kami Engkau benahi. Talinu bihas su'ub, menjadi lunak, menjadi lembut. Yang selama ini keras dari diri kami, hati kami yang keras lembutkan ya Allah. Kepala kami yang keras ini juga ya Allah, lembutkan ya Allah, biar kami bisa berpikir dengan benar. Dalinu bihasu, tantaliku bihal usuk. Masalah-masalah yang ruwet-ruwet biar jadi terurai ya Allah. Berkatnya Nabi Muhammad SAW. Wa ala ali wa sahbihi wa man ilaihi mansub. Salawat salam juga kepada keluarga dan sahabatnya dan siapapun yang bernasab kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Teman-teman saudaraku sekalian, ini caranya buat ngapusin berbagai macam dosa. Kalau keburu saya mau cerita. Keburu gak nih? Aman ya sampai jam 4 ya. Sholat asar yang saya pikirin. Teman-teman saya sekalian yang saya muliakan, ada nih satu orang. Ini saya dengerin cerita ini di YouTube. Mohon maaf ya. Ustazah kok sekarang jadi ustazah YouTubiah. Enggak, ini ada pelajaran sangat berharga nih. Jadi ada seorang ustadz ulama gitu ya. Dia cerita tentang seorang kawannya yang memang sangat soleh. Tapi bukan ustadz, pengusaha. Tapi dia cintanya sama Nabi Muhammad luar biasa, si temennya ini. Nah saya dengernya nih dari si ustadz ini. Jadi dia bilang, temen saya nih seorang pengusaha, dia cerita. Dia bilang, Ustadz, saya dapat pelajaran sangat berharga nih, belum lama ini Ustadz. Saya harus ceritain sama Ustadz, biar Ustadz bisa bawain cerita ini kepada orang-orang banyak. Saya rasa perlu orang banyak mendengarkan cerita ini. Dia bilang, saya ini Ustadz, dia kerja kalau nggak salah di Dammam apa di mana gitu, tapi satu waktu dia datang ke Madinah untuk berziarah kepada Nabi Muhammad SAW.
Ziarahlah dia ke Madinah. Enak banget dia ziarah tuh, ngerasa nikmat banget gitu. Malam harinya masih di Madinah, dia bermimpi Nabi Muhammad SAW. Uniknya Nabi Muhammad kasih dia pesan. Dia bilang tolong bawain Fulan bin Fulan al-Fulani dari daerah Fulan. Bawakan kepada saya, ziarahkan dia kepada saya. Saya ingin berjumpa dengannya. Oh, siapa nih? Sampai Nabi Muhammad kepengen jumpa sama dia, teman-teman. Luar biasa banget. Dia pun bangun dari tidurnya yang rencananya mau pulang buat kerja gitu ya. Dia telepon-teleponin iniannya, pegawainya, kemudian dia pun pergi ke kota yang dimaksud. Sambil mikir gimana caranya ya, nyari orang cuman punya nama bapaknya, nama marganya gitu. Di sebuah kota gitu kan. Kan repot banget pastinya. Kayak orang nyari orang se-Jakarta gitu, cuman berbekal nama bapak dia doang gitu. Ya repot banget pastinya. Tapi dia mikir gitu, kenapa ya Nabi sampai segitunya gitu, minta dia bawain orang ini gitu. Oh pasti ini ahli ibadah, mungkin sudah tua, mungkin juga sangat miskin sehingga dia nggak bisa berangkat sendiri berziarah gitu kan. Jadi dia pun kemudian udah nyampe ke kota yang dimaksud nih. Dia pikir paling mudah nyari orang di kantor polisi. Dia turun ke sebuah kantor polisi, dia nanya gitu. Ada yang tahu nggak? Mungkin bisa cariin gitu di database-nya gitu ya. Fulan bin Fulan al-Fulan. Oh kita kenal. Yang ini kan yang ini. Oh saya nggak tahu tuh. Iya udah bener dah dia dah gitu. Semua orang sekantor polisi itu kenal semua. Karena dia ternyata mantan Kapolres. Subhanallah banget gak sih? Tapi kan artinya dia bukan orang miskin gitu ya. Kok bisa Nabi Muhammad nyuruh dia buat bawain orang itu. Akhirnya dia pun ditunjukin alamat rumahnya, nyampe ke sana, ketok pintu, dibukain nama pemuda. Dia pikir oh mungkin anaknya nih. Dia bilang bener Pak ini rumahnya, Dek ini rumahnya Fulan bin Fulan. Iya betul. Dia bilang saya mau ketemu sama bapaknya. Oh masuk aja dah. No bapak di belakang. Kayak gak ada hormat-hormatnya gitu sama bapaknya. Heran juga. Padahal bayangan dia nih bapak ini pastilah sangat miskin, sangat soleh. Kan begitu ya? Tapi ternyata gak gitu. Bapaknya ternyata gak miskin, rumahnya bagus gitu kan. Mantan Kapolres kok. Dia bilang tuh ada di belakang. Ya karena disuruhnya kayak gitu ya udah. Masuk aja Pak, masuk kenapa? Di belakang loh. Kok di belakang gitu? Belakang tuh kayak gudang gitu loh. Dibuka tempatnya beneran gudang teman-teman. Ada seorang laki-laki terkapar di tempat tersebut dengan botol-botol minuman di tempat itu. Botol miras. Ini di Saudi Arabia nih ya. Dibilang saya kaget setengah mati. Andai enggak karena perintah Nabi. Rasanya kayak yang ini Nabi salah orang apa gimana ya. Kok bisa gitu. Laki-laki tua. Gitu nih ya. Pemabok teman-teman. Tapi sama Nabi disuruh bawakan dia kepadaku. Aku ingin berjumpa dengannya. Ya udah. Mau gimana-gimana. Dia bawa tuh orang. Dimandiin sama dia. Diminta tolong sama anaknya. Tolong saya ini dapat perintah dari Nabi Muhammad nih. Andai enggak karena perintahnya Nabi. Saya juga enggak akan jalanin nih. Ayo tolongin saya. Diseret tuh si bapak. Dimandikan. Masih lagi mabok teman-teman. Sampai habis selesai mandikan, pakaiin baju rapi gitu, disikatin giginya apa semuanya dikeramasin, badannya ini apa, baru tuh dimasukin ke mobil. Itu pun masih rada-rada mabok gitu. Sampai dibawa tuh, beliin dulu di apotik obat-obat penghilang maboknya dia. Udah agak santai gitu, dia terus nanya gitu, udah diminumin obat apa gitu ya, dia mulai sadar gitu. Wah, saya udah di akhirat nih ya. Belum Pak, Bapak masih di jalan ini ya nih Pak nih. Oh, ini kita mau kemana nih? Dia bilang. Terus dia noleh gitu, nah, kamu siapa? Dia bilang, Bapak gak kenal sama saya. Tapi saya ini Pak, bawa Bapak ini saya mau bawa Bapak ke Madinah. Madinah, cinta tuh ya emang gak bisa dibohongin. Biar katanya mabok tuh kalau cinta ya cinta emang. Kayak cinta sama taat tuh sesuatu yang berbeda teman-teman. Kamu perlu taat sama Nabi Muhammad, itu iya. Tapi kamu juga perlu cinta. Cinta akan bawa taat.
Tapi taat belum tentu punya cinta. Yang kamu perlukan, yang jadi dasar adalah cinta. Orang ini nih, dia bilang, Pak, jadi saya tadi malam dimimpiin Nabi Muhammad. Nabi Muhammad bilang, tolong panggilkan Bapak Fulan bin Fulan, bawa dia ke tempatku, ziarahkan dia kepadaku, aku sangat ingin berjumpa dengannya. Dia bilang, Rasulullah bilang, ya Rasulullah, ya Rasulullah. Gemeteran pada Rasulullah, ya Rasulullah. Dia nangis, terus dia bilang, ya maafin saya Rasul, maafin saya Rasul, maafin saya, gemeteran. Dia bilang, ya Rasulullah, ya Rasulullah, ya Rasulullah. Sampai dibawain ke Madinah. Itu di Madinah dia emosinya tak terbendung. Nangis terus di hadapan makam Nabi Muhammad. Ya Rasulullah, maafin saya Rasul, maafin saya Rasul. Terus gitu. Sampai udah lama habis selesai ziarah. Kemudian bawa sholat ini, sholat itu udah lama kan. Sampai udah malam gitu. Akhirnya katanya si bapak tadi itu, Pak, yuk kita pulang Pak. Saya nggak mau pulang, saya mau di sini aja. Saya mau barengan Rasulullah. Udah kamu pulang aja. Jangan gitu dong Pak, saya besok harus kerja. Saya kan juga ngambil bapak dari sono kan, terus saya dikirain kenapa-napa kalau bapaknya sih tinggal di sini. Saya besok harus kerja Pak, maafin saya. Oh ya udah deh nak kalau gitu. Akhirnya mau nggak mau pulang. Pulang, di tengah jalan tuh dia masih masih baca sholawatan gitu. Masih terus saja sholawatan terus. Sampai akhirnya satu kesempatan dia kayaknya kecapean gitu. Kayaknya tidur gitu. Udah dibiarin aja. Sampai akhirnya dia ngerasa lapar, berhenti di sebuah restoran si supirnya ini. Orang tadi ini pengusaha ini. Begitu turun dia bilang, Pak, yuk Pak kita makan dulu Pak, kita makan dulu. Gak gerak teman-teman, ternyata meninggal dunia. Meninggal dunia. Akhirnya waduh nih jadi kisah nih. Gimana nih kalau kayak gini, mau gak mau kan. Si orang ini, si bapak ini dari awal memang bilang, saya gak mau pulang, saya mau di sini aja barengan sama Nabi Muhammad sampai mati. Dibilang gitu. Saya pokoknya maunya di sini, saya mau nunggu ajal aja udah, saya mau barengan sama Nabi Muhammad aja, saya mau barengan sama Nabi Muhammad aja. Dia pikir, waduh nih kalau saya gak balikin ke Madinah nih, jadi masalah nih, dibalikin lagi ke Madinah. Akhirnya urusin deh tuh, urusan jenazahnya. Dimandikan di sana, disolati di sana, dikuburkan di Baqi di Madinah. Udah selesai, nah sekarang dia mau pulang ke kantornya nggak bisa dong, mesti ngabarin keluarganya dulu, keluarganya si bapak tadi ini. Jadi dia pun balik lagi ke kampung, sekaligus dia penasaran, ini si bapak ini ya hidup dalam keadaan kayak begitu penuh dengan dosa-dosa, tapi malah di akhir hidupnya Nabi Muhammad pengen ketemu sama dia. Ini kan luar biasa banget nih. Dosa. Tapi kok Nabi Muhammad sampai sesayang itu sama dia gitu. Masya Allah. Dia pun balik lagi tuh ke kampungnya orang tadi ini, ke kotanya dia. Datengin si anak tadi ini, bilangin maafkan saya, bapak kamu ceritain. Rupanya bapak kamu tuh orang Masya Allah ya, kekasih Allah karena dia kekasih Nabi Muhammad. Cuman kalau boleh saya tahu nih amal ibadah apa sih bapak kamu nih kok sampai sebegitu disayangnya sama Nabi Muhammad? Anaknya bilang nggak tahu saya Pak, dari sejak saya kecil, dia bilang dari sejak kami nih kecil nih, bapak kami nih kerja jadi polisi. Pulang malam, besokannya kerja lagi, pulang malam, besokannya kerja lagi. Dia bilang sampai bapak kami pensiun, habis itu dia kehilangan istrinya juga, kehilangan ibu kami, kayaknya mulai agak terganggu pikirannya gitu. Kayaknya dia nggak tahanin sama kesedihan hatinya, dia pun mulai konsumsi miras, minuman keras. Ya, sampai kayak gitu tuh sampai sekarang tuh, sampai yang kemarin bapak lihat itu dah. Sampai kami nggak lagi tinggalin di kamarnya, dia sampai di gudang situ udah kayak orang nggak berguna gitu. Dan itu udah bertahun-tahun Pak. Jadi kalian nggak tahu amal ibadah apa nih yang udah dia buat sampai bikin Nabi Muhammad terkesan sekali gitu. Nggak tahu Pak, Bapak mungkin yang tahu supirnya kali. Kasih alamat supirnya, dia pun pergiin supirnya. Dia bilang, kamu kenal sama orang ini? Oh ya saya nyetirin dia puluhan tahun. Dari mulain dia masih jadi supir, masih jadi
polisi, dia bilang sampai naik-naik sampai jadi Kapolres itu ya. Dia bilang abis itu udah nggak lagi, saya pun udah nggak tahu-tahu lagi keadaannya. Nah saya mau tahu, dia bilang, waktu lagi dia jadi Kapolres tuh amal ibadah apa yang dikerjain? Karena saya ngelihat dia begini diceritain sama dia, sama si pengusaha ini. Dia bilang, wah nggak tahu saya kalau amalan-amalan. Cuman yang saya tahu tiap hari dia bilang saya nih suruh belanja kebutuhan dapur. Ini itu apa beras segala macam lah ya gitu kan. Nah, itu saya baginya selalu jadi 2. Satu untuk rumahnya dia yang di situ. Oh yang tadi saya datang dia bilang. Iya itu. Dia bilang satunya lagi buat rumah yang satunya lagi di jalan ini nomor sekian. Oh saya nggak tahu tuh. Sampai saya berhenti jadi supir saya nggak tahu itu rumahnya siapa. Saya kira mungkin itu adalah rumahnya istrinya yang kedua. Istri simpenannya kayaknya. Coba aja kamu datengin dia. Didatengin lah nih karena penasaran nih jadi detektif akhirnya. Pergiin ke sana. Ketok pintu dibukain sama seorang ibu-ibu tua. Gitu kan. Bawa masuk ke situ. Ya umur 60-an tahun gitu lah. Dia bilang, Bu saya di sini mau menyampaikan kabar duka tentang Fulan bin Fulan. Itu udah meninggal dunia. Si ibu balik nanya itu siapa ya? Oh ibu gak kenal? Nah, enggak tahu. Mungkin pakai nama lain. Jadi tunjukin fotonya. Ini loh Bu, sempet fotoan tuh. Ini kan kejadiannya baru-baru. Udah zaman musiman selfie. Dia bilang nih orangnya. Dia bilang, oh siapa itu? Tetap gak kenal juga. Ibu gak kenal sama dia. Gak kenal. Bu katanya dia selalu ngirimin makanan setiap hari gitu kan. Ditaruh di sini sama juga uang bulanan. Ditaruh di depan pintu rumah ibu sama supirnya. Oh itu orangnya. Oh. Sodakoh rahasia teman-teman. Keren. Sampai yang dikasih puluhan tahun loh. Gak tahu siapa yang ngasih. Ini kan malu kan kamu. Kalau sedekah dikit aja pengen semua orang tahu. Sedekah 100.000 aja pakai minta dibacain namanya. Pakai minta pula Ustazah tolong doakan ya orang tua saya. Nggak pantas kayak gitu. Sodakoh semakin rahasia semakin baik. Dia bilang saya nggak tahu orangnya selama ini dan saya pun merasa nggak perlu tahu. Karena saya tahu Nabi Muhammad tahu. Dia bilang 30 tahun lalu. Suami saya meninggal dunia dalam sebuah kecelakaan. Meninggalkan anak-anak 4 atau 5 orang gitu ya. Saya nggak begitu ingat. Dia bilang yang semuanya masih kecil-kecil. Bahkan anak saya yang terakhir itu masih menyusui. Baru beberapa hari yang lalu lahir. Dia bilang malam hari itu saya nangis. Saya bilang saya bermunajat. Saya panggil-panggil Nabi besar Muhammad. Saya bilang ya Rasulullah kami umatmu. Wahai Rasul engkau yang bilang, ana abul yatama wal aramil. Aku adalah bapak buat anak-anak yatim dan janda-janda. Bu, jangan jahatin janda. Anaknya Nabi Muhammad tuh. Hati-hati. Jangan jahatin anak yatim. Itu bapaknya sekarang udah Nabi Muhammad SAW. Ana abul yatama wal aramil, kata Nabi Muhammad. Aku bapaknya anak-anak yatim dan aku juga bapaknya janda-janda. Wahai Rasulullah, sekarang suami saya meninggal dunia, menjadikan saya janda dan anak-anak saya yatim. Wahai Rasulullah, saya menagih janjimu wahai Rasul. Saya nggak ngerti gimana menafkahi anak-anak saya. Tapi saya minta engkau sebagai orang tuanya bertanggung jawablah kepada anak-anakmu wahai Rasulullah. Dia bilang besok harinya saya mendapati ada makanan lengkap duitnya cukup buat sebulan. Dia bilang besok harinya lagi juga ntar ganti ayam, ntar ganti ikan, kan ganti sayuran. Pokoknya tiap hari. Selama bertahun-tahun. Uangnya cukup buat nyekolahin anak-anak saya. Dia bilang sampai kurang lebih 20 tahun. Sampai anak-anak saya udah gede, udah pada kerja, udah pada mapan secara ekonomi. Sampai semuanya udah pada nikah satu demi satu. Terus semua anak-anaknya saya ngerasa gak perlu lagi
Ama kiriman-kiriman itu saya kemudian doa. Saya bilang, ya Rasulullah, cukup wahai Rasulullah. Udah cukup. Sekarang semuanya udah pada bisa memberikan, udah pada bisa nafkah diri mereka sendiri. Saya pun juga udah cukup dari pemberian anak-anak saya. Cukup wahai Rasulullah, terima kasih. Dia bilang sepanjang malam selama 20 tahun itu, saya nggak coba cari tahu pemberian itu dari siapa, karena saya tahu itu dari Nabi Muhammad. Saya hanya bilang di setiap malam saya setiap tahajud, wahai Rasulullah, saya nggak tahu siapa yang ngasih, tapi engkau tahu wahai Rasulullah, balaslah dia dengan kebaikan-kebaikan darimu. Ampunilah dosa-dosanya ya Rasulullah. Bu, sampai dicari sama Nabi Muhammad. Ajalnya udah deket nih, sampai dipanggil sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ibu-ibu saudaraku sekalian yang saya muliakan, adik-adik semuanya. Jika sekarang ini kamu sedang terjerat dengan dosa, kamu tahu kepada siapa kamu harus datang. Kalau kamu merasa dosa-dosa begitu berat, membelakangi dirimu nih, begitu berat ada di atas punggungmu teman-teman saya sekalian. Sampai membuatmu mau tahajud susah, mau ngerjain kebaikan susah gitu. Kamu tahu kan kepada siapa kamu harus datang. Datangi Nabi Muhammad SAW. Deketi Nabi Muhammad SAW. Berenanglah dalam telaga ampunan Allah lewat Nabi Muhammad SAW. Besar telaganya. Cukup untuk membuatmu bersih. Cukup untuk membuatmu terbebas dari dosa-dosa. Kemudian kamu pun mulai menapaki tangga demi tangga kemuliaan di sisa hidupmu ini. Sampai ketika datang ajal menjemputmu, kamu telah menjadi kelompok orang-orang yang telah dicinta oleh Nabi Muhammad. Kamu telah menjadi kelompok orang-orang yang matamu akan dimuliakan Allah dengan memandang wajah Nabi Muhammad. Telingamu telah dimuliakan Allah dengan mendengar suara Nabi Muhammad. Ketika beliau berkata, Allahumma sallim ummati, Rabbi sallim ummati. Ya Allah, selamatkan umatku. Lisanmu telah dimuliakan Allah dengan menjadi kelompok orang yang dapat mengucapkan salam langsung di hadapan Nabi Muhammad. Dan kakimu menjadi kaki yang mulia dengan akan berada di belakang Nabi besar Muhammad, masuk dalam rombongan Nabi Muhammad, menuju kepada telaga Nabi besar Muhammad. Bahkan hidungmu menjadi hidung yang mulia dengan dapat mencium wanginya Nabi besar Muhammad. Tanganmu menjadi tangan yang mulia dengan nanti bisa bersalaman dengan Nabi Muhammad. Teman-teman saudaraku sekalian yang saya muliakan, pada akhirnya saya mengingatkanmu kembali bahwasanya mulia ada pada kedekatanmu dengan Nabi Muhammad. Mulia ada pada cintamu kepada Nabi Muhammad. Kemuliaanmu ada pada dicintai oleh Nabi besar Muhammad SAW. Jangan biarkan dosa-dosa menghambatmu dari menjadi orang yang mulia. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam. Akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Ala hadhihi niyyah bi kunniyah salihah jami'ah syamilah la hadratin nabi al-Fatihah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim, tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Dawam fi subhanakallahumma tahidum fiha salam. Akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.